Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Serianti dengan NIM G0024-101 dari kelompok K8. Jadi di video ini saya akan membuat laporan praktikum anatomi di blok 2.2 yaitu kardiorespirasi. Untuk yang pertama itu di video tentang materi anatomi dari cor atau jantung. Oke. Yang pertama itu mulai dari perikardium. Nah, perikardium itu adalah suatu kantong fibroserosa yang membungkus jantung dan pangkal pembuluh-pembuluh besar layaknya pleura pada pulmo. Nah, perikardium sendiri itu terbagi dua, ada yang fibrosum, ada yang serosum. Oke, untuk yang fibrosum, kalau yang fibrosum itu letaknya lebih eksternal atau lebih superficial daripada yang serosum. Nah, dia itu tersusun dari jaringan fibros, terus berfungsi untuk melindungi cor, membatasi gerak cor, dan menjaga cor agar tetap di tempatnya. Sedangkan untuk perikardium yang serosum, itu dia lebih internal atau lebih di dalam. Nah, dia terdiri dari dua lapisan serosa juga. Nah, itu ada yang lamina parietalis perikardii yang akan menjadi fasies interna yang akan melapisi dari fasies interna dari perikardium yang fibrosum, dan ada lamina visceralis perikardii yang akan melapisi cor secara langsung sebagai epikardium. Nah, di antara dua lapis perikardium serosum itu terdapat kavum perikardii atau kavitas perikardiaka yang akan berisi cairan seros yaitu liquor perikardii. Next, selanjutnya itu ada sinus dari perikardium atau sinus perikardii. Dia itu ada dua, ada yang sinus obligus perikardii dan ada sinus transversus perikardii. Untuk yang sinus obligus itu adalah refleksi yang berada di tempat dimana darah-darah yang membawa darah tuh kan masuk ke jantung gitu, yaitu di antara vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena pulmonalis. Sedangkan untuk yang transversus perikardii itu adalah alur di mana aorta dan trunkus pulmonalis untuk meninggalkan jantung. Oke, next. Nah, cor sendiri itu kan yang terbungkus dari perikardium. Nah, dia kan terbungkus dari perikardium kan. Nah, di perikardium itu akan terikatkan oleh rongga dada dengan ligamentum-ligamentum nih. Nah, di bagian anterosuperior pada sternum yang melekatkan si cor dengan sternum itu adalah ligamentum sternoperikardiaka. Dan kalau terus pada bagian anteroinferior yaitu pada sternum yaitu processus hypoideus dengan ligamenta hypoperikardiaka. Kalau bagi bagian inferior pada bagian diafragma itu dengan centrum teneum yaitu dengan ligamentum perikardioprenica. Nah, kalau pada bagian posterior untuk pada melekatkan pada vertebra itu dengan ligamentum vertebroperikardiaka. Oke, next, selanjutnya itu ada batas-batas dari jantung ya. Oke, jantung itu ada memiliki 4 batas jantung. Yang pertama ada batas atas dari jantung. Nah, batasnya itu di SIC2 mid SIC2 pars ternalis dextra. Untuk yang kiri atas, kalau untuk kanan atas, kalau kanan atas kan SIC2 sternalis dextra. Kalau kiri atas itu SIC2 pars ternalis sinistra. Terus kalau yang kanan bawah itu SIC4 pars ternalis dextra. Kalau yang kiri bawah itu dia di SIC5 mid clavicularis sinistra. Oke. Next. Selanjutnya itu ada struktur eksternal dari jantung, yaitu ada apex, basis, dan juga 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis yang anterior, terus ada fasies diafragma, dan juga ada fasies pulmonalis. Nah, kalau apexnya itu akan mengarah ke, kalau basisnya itu akan mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya akan mengarah ke pinggul kiri. Nah, basis cordis itu terdiri dari atrium dextrum yang akan menghadap ke belakang ke arah cornolateral dextra, sedangkan untuk apex cordis itu akan mengarah ke verterocaudal yang sinistra. Nah, untuk fasies tadi akan 3, ada fasies sternocostalis itu yang utamanya akan dibentuk oleh ventriculus dexter dan juga atrium dexter, yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit auricula sinistra.
Terus ada yang fascias diaphragmatica, itu terutama akan disusun oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Sedangkan yang pulmonalis itu dibentuk oleh ventriculus sinister yang akan membentuk impressio cardiaca. Oke, selanjutnya itu ada skeleton cordis, di mana skeleton cordis itu berfungsi untuk melekatkan miokardium untuk sebagai kerangka dari cor, terus dia tempat pelekatan cuspis atau kapus jantung, terus ada juga, dan dia juga sebagai isolator impuls antara atrium dan juga ventricle. Nah, dia tuh ada yang annulus fibrosus sama trigonum fibrosus. Kalau annulus fibrosus itu dia adalah 4 cincin fibrosa yang akan mengelilingi dua ostium anterioventrikular, orificium aorta, dan juga orificium truncus pulmonalis. Nah, dia tuh ada 4, ada annulus anterioventricularis dexter, annulus atrioventricularis sinister, terus ada annulus valva aorta, dan annulus valva trunci pulmonalis. Kalau yang trigonum fibrosum itu adalah daerah penebalan jaringan yang akan menghubungkan si antara annulus gitu loh. Ada trigonum fibrosum yang dextrum di antara annulus fibrosum valva aorta dan juga annulus atrioventricularis yang dextra. Sedangkan yang trigonum fibrosum sinistrum itu di antara annulus fibrosum valva aorta dengan annulus atrioventricularis yang sinistra. Oke, selanjutnya ada bagian jantung yang interna atau bagian dalam. Itu yang pertama ada atrium dexter. Nah, atrium dexter itu memiliki bagian halus dan juga bagian kasar. Untuk bagian halus itu dia ada sinus venarum cavarum. Kalau yang bagian kasar itu adalah musculus pettinatum. Nah, yang antar dua bangunan itu akan dilapisi atau dibatasi oleh crista terminalis di bagian dalam dan sulcus terminalis di bagian luar. Terus ada juga vasa ovalis dan juga limbus vasa ovalis yang sebagai obligasi dari foramen oval yang berada di septum interarteriale. Terus ada beberapa ostium yang terletak di atrium dextra ini. Yang pertama ada ostium anterioventriculis dextra yang akan menghubungkan atrium dengan ventriculus dexter. Terus ada ostium sinus coronaris yaitu menghubungkan dengan valva tabesi. Terus ada ostium vena cava inferior yaitu valvula eustachi. Selanjutnya ada ventriculus dexter. Untuk ventriculus dexter itu terdiri atas satu ruangan kasar yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, di ventriculus dexter itu ada 3 trabecula carnae. Yang pertama itu ada musculus papillaris yang akan menghubungkannya dengan chorda tendinea. Terus ada trabecula septum marginalis yaitu yang hanya terletak di ventriculus dextra yang akan mengandung bundle of His. Terus yang terakhir itu ada rigi biasa yang akan menonjol di bagian dalam. Nah, kalau di ventriculus dexter itu hanya satu ostium ada, yaitu ostium trunci pulmonalis, yaitu akan menghubungkan si ventriculus dexter dengan truncus pulmonalis. Selanjutnya ada atrium sinister. Atrium sinister itu akan terdiri atas sinus venarum cavarum sebagai bagian halus dan juga ada auricula sinistra yaitu lanjutan dari si atrium. Terus untuk ostiumnya itu ada ostium atrioventriculis sinistrum yang akan menghubungkan si atrium dengan ventriculus sinister. Terus kalau ada juga kalau di atrium sinister ada vasa ovalis dengan valvular foraminis oval. Nah, atrium sinister itu akan dimuarai oleh 4 vena. Yang pertama itu ada 2 buah vena dari vena pulmonalis dextra, terus 1 vena pulmonalis sinistra superior dan 1 buah vena pulmonalis sinistra yang inferior. Oke, next. Selanjutnya ada ventriculus sinister. Ya, ventriculus sinister itu akan membentuk dari apex cordis atau bagian dari kiri bawah jantung. Nah, di sini tuh miokard atau miokardiumnya tuh akan lebih tebal dibandingkan dengan yang lain. Karena ventriculus sinister itu kan kerjanya paling kuat kan untuk membawa darah tuh mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Terus dia tuh ada vestibulum aorta yaitu vestibulum yang mendekati aorta. Terus dia ada ostium aorta yaitu ada menghubungkan dari si ventriculus sinister dengan ostium aorta. Terus ada juga musculus papillaris ke chorda tendinea. Oke, yang terakhir itu ada katup-katup jantung. Nah, katup-katup jantung itu ada 4. Ada 2 katup atrioventricularis, yaitu katup di antara atrium dan juga ventricle. Itu ada valva tricuspidalis atau atrioventricularis yang dexter. Terus ada valva mitralis, yaitu atrioventricularis yang sinister. Terus ada 2 katup semilunar nih, ada yang yaitu katup antara ventricle dengan arteri besar. Itu ada valva pulmonalis, yaitu antara ventricle dexter dengan truncus pulmonalis, dan valva aorticus, yaitu antara ventricle sinister dengan aorta.
Oke, mungkin segitu aja untuk penjelasan dari anatomi core. Terima kasih.